Bapak Ibu yang kami kasihi, kami rindu mengundang Bapak Ibu bersama Bapak Gembala Pendeta Andi Markus untuk mengunjungi Tanah Perjanjian pada tanggal 9 sampai 19 Oktober 2023. Hanya dengan 2.890 US dollar dan selama 11 hari Bapak Ibu mendapatkan perjalanan lengkap dan kita akan nampak tilas kehidupan para nabi-nabi dan Tuhan Yesus mulai dari Mesir, Israel, Tiberias, Jordan, dan Petra. Kami masih memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mengikuti Holy Tour ini sampai kuota terpenuhi. Saat ini kami sudah menerima 27 orang pendaftar. Mari daftarkan diri Anda segera karena kuota terbatas. Tuhan Yesus memberkati. Baptisan air GBRA 18 pada bulan Juli diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 di GBI Bekasi pada pukul 1 siang. Sekolah Tinggi Teologi Bethel Bekasi membuka penerimaan mahasiswa baru dan perkuliahan akan dimulai bulan Juli 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Terkadang dalam kehidupan kita ini merasa baik-baik saja. Saat kita melayani, bergereja, ada banyak luka yang dalam kehidupan kita ini yang memerlukan pemberesan. Tuhan mau kita mengalami yang namanya pemulihan. Seperti firman Tuhan berkata, dalam Yeremia 30 ayat 17a berkata, sebab aku akan mendapatkan kesembuhan batinmu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara yang rindu untuk dipulihkan, mari daftarkan diri saudara dalam setiap sesi-sesi hati Bapak. Luka batin, gambar diri, Kekudusan, pelepasan, pemulihan akan terjadi jika Bapak Ibu menyerahkan diri untuk dipulihkan. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi nomor. Kamu pasti pulih. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah untuk sorakan haleluya, namamu berkuasa. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita harus ngerti bahwa ada anak-anak yang dibesarkan dengan cara yang baik, diberi kasih sayang, tapi begitu dia bergaul dengan teman-teman yang salah, pergaulan yang buruk merusak karakter mereka yang baik. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Rayon 18. Kami mengundang untuk Bapak Ibu untuk mengikuti ibadah online di minggu-minggu berikutnya. Sebelum mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih di pagi hari dan di hari ini Tuhan nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat semua kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
baik kesehatan jasmani kami, keluarga besar kami, orang-orang yang kami kasih, mereka dalam keadaan diberkati Tuhan. Kami berdoa ketika kami beribadah online, kiranya Tuhan memberkati alat-alat yang kami pakai, jaringan internet, di dalam nama Yesus semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menedungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari angkat syukurmu, mari angkat sembahmu. Kami mau nyatakan sekali Yesus, selamanya Yesus bagi kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami mau tetap menyatakan cinta kami Tuhan untuk Engkau. Ya Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Roh Kudus-Mu nyata di tempat ini. Kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mukjizat-Mu terjadi di tempat ini Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita rasakan hadirat-Nya yang kudus di tempat ini. Puji Engkau ya Tuhan, Engkau yang duduk di tahta yang maha kudus. Kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Sorak-sorai bagi Dia saudara. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita, bagi Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran nama-Mu. Kami bersorak-sorai bagi Engkau. Segala pujian dan kemuliaan kami persembahkan hanya bagi satu nama, Yesus Kristus. Engkau Raja kami, Engkau Allah kami yang dahsyat dan hidup. Dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Mari gereja Tuhan sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari biarlah roh-Mu menyala-nyala hari ini. Kita mau memuji dan bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari tangan-tangan yang siap bersorak-sorai saudara. Sorakan. Haleluya. Kita menaikkan satu pujian baru saudara. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya.
percaya Roh Kudus hadir. Roh Kudus membakar setiap hati. Kami menaikkan pujian bagi-Mu. Mari GBI Mega Bekasi nyatakan, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe oh oh owe oh oh, keajaiban terjadi. mari sorak-sorai katakan Yeay. Haleluya. Mari sama-sama katakan, langkah takkan berhenti, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib. Sama-sama nyatakan, Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan pujian terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api, menyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, menyanyi owe oh oh owe oh oh, ajaiban terjadi. saudara percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, amin. Membakar setiap hati kita, amin. Yang percaya katakan amin. Come on, church. Clap your hand, kita bersama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita mau sama-sama bernyanyi bergantian ya saudara. Sama-sama katakan, owe oh oh owe oh oh. Lebih dahsyat lagi. Owe oh oh owe oh oh. GBI Mega Bekasi lebih dahsyat lagi. Owe oh oh owe oh oh. Owe oh oh owe oh oh. Haleluya. Sama-sama saudara nyatakan, Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian terjadi. haleluya. Roh Kudus Kita mau katakan bakar 3 kali ya saudara. bakar, bakar, bakar. Saya percaya yang di sebelah kanan suara kita lebih mantap lagi. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap hati. Bakar, bakar, bakar. Lebih dahsyat lagi GBI Mega Bekasi. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus membakar setiap. Sama-sama katakan Bakar, bakar, bakar. Mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hati. Menyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan hati-Mu. Menyanyi owe oh oh owe oh oh. Mari teman-teman saja mengalir. Mari kita menyala-nyala memuji Tuhan pagi ini saudara. Oh weo. Lebih dahsyat lagi, come on church. Tercurah. Satu suara kami katakan, oh oh weo, oh weo. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan hati-Mu. Ku nyanyi owe oh oh owe oh oh owe oh oh oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan hati-Mu. Kami nyanyikan ku nyanyi owe oh oh
percaya Roh Kudus yang hadir tengah-tengah kita, Dia membakar hati setiap kita. Hadiratnya yang ada di tengah-tengah kita, Dia memulihkan saya dan saudara pagi ini, amin. Bahkan yang sakit hari ini Tuhan sembuhkan, amin. Yang berbeban berat Tuhan lepaskan, amin. Bahkan yang putus pengharapan pagi ini, Tuhan beri pengharapan yang baru, saudara. Yang percaya katakan amin. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah GBI Mega Bekasi, sama-sama nyatakan. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari satu kali lagi saudara, satu lambaikan tangan kita. Besar sebab Engkau perisai hidup kami. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Yang sorak-sorai bagi Dia, saudara. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, sebab pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,
Shalom semuanya. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up. Be victorious. Tuhan menghendaki agar kita menjadi pemenang. Yang mau menjadi pemenang katakan amin. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 adalah pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat pada waktu itu. Yang juga bisa diartikan sebagai pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini. Setiap pesan Tuhan Yesus selalu diakhiri dengan kata-kata, barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, maka upahnya adalah masuk surga. Jadi untuk menjadi pemenang, kita harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat. Hal ini bisa juga diartikan, kita harus membaca Alkitab, merenungkan, melakukan, dan menyaksikannya. Tuhan juga bisa berbicara kepada kita melalui nubuatan, melalui mimpi, melalui peringatan dan teguran, melalui hamba-hambanya. Hasil temuan dari Dr. George Barna, Direktur Research Cultural Research Center Arizona Christian University di Amerika Serikat, yang dirilis pada tanggal 24 Mei 2022, menunjukkan bahwa hanya 37% pendeta Kristen di Amerika Serikat yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Wow. Temuan ini tidak mengejutkan, mengingat pendeta dari kaum Injili yang percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang benar dan dapat diandalkan untuk kehidupan manusia. Hanya 51% yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Secara rinci, didapat data pendeta yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah berdasarkan denominasi. Yang pertama, pendeta non-denominasi dan gereja-gereja independen itu 57%. Kemudian pendeta Protestan Injili 51%. Pendeta karismatik Pentakosta 37%. Pendeta Protestan Arus Utama 32%. Pendeta aliran kekudusan 28%. Pendeta Protestan kulit hitam 9%. Pastor Katolik Roma 6%. Berdasarkan jumlah jemaat yang dilayani, pendeta dengan jemaat kurang dari 100 orang itu 41%. Pendeta dengan jemaat antara 101 sampai dengan 250 orang 45%. Pendeta dengan jemaat 251 sampai dengan 600 orang 14%. Pendeta dengan jemaat lebih dari 601 orang hanya 15%. Data ini menunjukkan bahwa pendeta yang memiliki jemaat yang sedikit masih memiliki pandangan yang alkitabiah dibandingkan dengan pendeta yang memiliki jemaat dan jumlah besar. Pendeta yang memiliki jemaat kurang dari 250 orang berhasil mengintegrasikan iman mereka ke dalam perilaku sehari-hari melalui pemuritan yang terpadu, sehingga mereka tetap memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Di era pasca pandemi, sekitar 9 dari 10 gereja di Amerika Serikat memiliki jemaat kurang dari 250 orang. Dari hasil survei ini didapat beberapa hal. Yang pertama, label gereja atau ciri khas sebuah gereja tidak lagi menggambarkan kualitas dari pendetanya. Contoh, label Protestan Injili
yang berkonotasi gereja di mana Alkitab dihormati dan diajarkan sebagai firman Tuhan yang dapat diandalkan dan relevan bagi kehidupan manusia, ternyata hanya setengah dari pendetanya yang masih memiliki sudut pandang yang alkitabiah. Perbedaan yang mencolok antara pendeta yang memiliki pandangan yang alkitabiah dari kalangan Protestan dengan pastor Katolik, yaitu 40% berbanding 6%, ternyata tidak menghasilkan jemaat yang kualitasnya berbanding lurus. Studi di tahun 2021 mengungkapkan bahwa hanya 5% dari jemaat yang secara teratur menghadiri gereja Protestan dan hanya 1% dari jemaat yang teratur menghadiri gereja Katolik yang masih memiliki pandangan yang alkitabiah. Hal ini menunjukkan tidak ada gereja dari golongan manapun yang menyelesaikan tugas dengan baik. Beberapa pengamat mengatakan bahwa gereja besar menarik jemaat dengan mengkompromikan Injil, mengajarkan apa yang ingin didengar orang, bukan kebenaran sejati yang dinyatakan dalam Alkitab. Data dari penelitian di atas menunjukkan gereja besar cenderung tidak memiliki pendeta yang mempertahankan pandangan alkitabiahnya. Pendeta dari beberapa gereja besar menarik jemaatnya dengan mengajarkan standar budaya daripada standar Alkitab, dikarenakan pendetanya tidak memiliki pandangan yang alkitabiah. Pendeta yang tidak memiliki pandangan yang alkitabiah tidak akan bisa mengajarkan jemaatnya untuk memiliki pandangan yang alkitabiah. Melihat data-data ini, kita harus benar-benar introspeksi. Apakah saya hidup sesuai dengan firman Tuhan? Dan saya harap ini tidak terjadi di Indonesia. Salah satu cara untuk melihat apakah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan adalah seperti yang disebutkan dalam Wahyu 2 ayat 1 sampai dengan 7. Yaitu apakah kita masih tetap memiliki kasih mula-mula. Apapun yang kita lakukan untuk melayani pekerjaan Tuhan, kalau itu tidak didasarkan kepada kasih yang mula-mula, Tuhan akan berkata kepada kita, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Sesuai dengan keterangan Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, mengambil kaki dianmu itu artinya Tuhan akan menolak dan mengeluarkan kita dari dalam kerajaannya. Jangan sampai kita mengalami hal yang seperti ini. Saya berdoa supaya setiap kita tetap dalam kondisi kasih mula-mula. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh, how I love you, Lord. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Elia menjadi pemenang melawan nabi-nabi Baal, sehingga membuat orang Israel bertobat. Orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun. Api Tuhan turun karena doa Elia. Sebelum berdoa, yang dilakukan oleh Elia
adalah memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Artinya, memulihkan ibadah mereka kepada Tuhan. Pertama-tama yang dilakukan Elia adalah membuat mezbah dengan menyusunnya dari 12 batu. 12 batu berbicara tentang unity di antara suku-suku Israel. Untuk menjadi pemenang dalam hal memenangkan jiwa bagi Tuhan, yang paling utama harus terjadi unity di antara kita. Kita harus saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Yohanes 13 ayat 34 dan 35 berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Matius 5 ayat 23 dan 24 berkata, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Supaya persembahan kita berkenan kepada Tuhan, maka kita tidak boleh ada ganjalan dengan orang lain. Kita tidak usah mempermasalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah, tetapi supaya terjadi saling mengasihi dan inisiatif berdamai harus dari kita terlebih dahulu. Roma 12 ayat 18 berkata, "Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hendaklah engkau hidup dalam perdamaian dengan semua orang." Semua diberkati Tuhan. Mari kita akan melihat contoh mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu alasannya adalah bagaimana respon Abraham agar perdamaian tetap terjadi antara dia dengan Lot. Kisah perselisihan antara Abraham dan Lot ini dimulai karena padang penggembalaan mereka kurang. Disebabkan Abraham dan Lot diberkati luar biasa oleh Tuhan dengan ternak yang banyak, maka mulailah terjadi perkelahian antara gembala Abraham dan gembala Lot. Kalau ini dibiarkan, maka akan terjadi perselisihan antara Abraham dan Lot yang lebih besar lagi. Apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham mendatangi Lot terlebih dahulu. Meskipun seharusnya sebagai keponakan, Lot yang harus datang lebih dahulu kepada Abraham. Abraham berkata, "Kita ini kerabat, kita ini adalah saudara. Jangan kita bertengkar, karena akan menjadi contoh yang tidak baik kepada orang-orang di sekitar kita, yaitu orang Kanaan dan orang Feris, dan terutama nama Tuhan tidak dipermuliakan." Kemudian Abraham menyuruh Lot untuk terlebih dahulu memilih tempat untuk penggembalanya. Abraham berkata kepada Lot, "Kamu pilih dulu dah di mana tempat lahan tanah penggembalaanmu. Nanti aku akan ambil sisanya aja." Wow, ini satu pengorbanan yang luar biasa. Dan ternyata Lot tidak sungkan-sungkan. Justru dia memilih daerah yang terbaik, yaitu daerah yang banyak airnya, tetapi sayang, dekat Sodom dan Gomora, di mana orang-orangnya jahat dan berdosa kepada Tuhan. Ini yang tidak diperhitungkan oleh Lot. Kisah ini diakhiri dengan Abraham diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah. Sedangkan Lot harus pergi dari daerah itu karena Sodom dan Gomora
dihancurkan oleh Tuhan. Kita harus bangkit dan menjadi pemenang dalam hal hidup saling mengasihi. Yang mau katakan amin. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023 di Amsterdam diadakan konferensi Empower 21 yang temanya adalah Everyone, a New Era of Evangelism. Ini diartikan sebagai munculnya cara penginjilan yang baru yang disebutkan sebagai Everyone. Konferensi ini disebutkan sebagai Everyone Conference 2023 di Amsterdam. Konferensi ini dihadiri lebih kurang 6.000 orang dari 130 negara. Dan yang ikut secara online 22 negara. Hampir semua yang terlibat dalam pelayanan. Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop. Dan yang kedua di Olympic Stadium pada hari terakhir. Saya diminta untuk berbicara tentang Pentakosta yang ketiga. Pada konferensi ini, Tuhan membukakan cara baru penginjilan kepada semua orang, everyone, sampai dengan tahun 2033. Artinya cara-cara baru untuk menyelesaikan amanat agung. Tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya sesuatu yang sangat serius tentang aku datang segera. Saya bertanya kepada Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian Tuhan menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan akan terjadi seperti di Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda yang terjadi. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda yang kedua, akan terjadi mujizat-mujizat secara luar biasa. Dan tanda yang ketiga, akan terjadi goncangan-goncangan yang luar biasa. Melalui 3 tanda ini akan terjadi penggenapan dari Yoel 2 ayat 32. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Tahun 2009 ini juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour yang berkata pada tahun 1909 bahwa 100 tahun ke depan akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Gerakan ini tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Pada tahun 2009 ini juga, Billy Wilson meminta saya untuk bergabung dalam acara konferensi Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, Oklahoma. Ketika saya bertanya apa yang dimaksudkan dengan Empower 21, maka diberikan pengertian. Yang pertama, tentang generasi anak-anak muda. Dan yang kedua, tentang apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Ini kalau Tuhan Yesus belum datang. Saya langsung berkata, oke. Saya bergabung. Karena saya mendapatkan seperti apa yang Tuhan bicara kepada saya. Tahun 2011 diadakan konferensi Empower 21 di Asia, di SICC.
kita pada waktu itu diberikan pengertian bahwa ini akan menjadi trigger untuk gerakan Empower 21 berikutnya. Tahun 2013, konferensi Empower 21 Asia yang kedua di SICC. Di sini Tuhan berbicara bahwa yang dimaksudkan dengan pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini itu adalah Pentakosta yang ketiga. Tahun 2013 ini juga diadakan pertemuan Global Council di Honolulu, Hawaii. Kembali Empower 21 melahirkan visi bahwa semua orang di bumi akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Pada waktu saya mendengarkan visi ini, saya tidak bisa mengerti bagaimana caranya bisa terjadi. Begitu juga dengan Billy Wilson, tidak mengerti bagaimana hal ini bisa dilaksanakan. Pada bulan Mei 2022, di lantai 11 SICC ada konferensi World Prayer Assembly secara hybrid. Saat itu ada 3 pembicara melalui online, yaitu yang pertama Billy Wilson yang mewakili kelompok dari Pentakosta. Dan yang kedua Rick Warren yang mewakili kelompok Baptis. Dan yang ketiga Nicky Gamble yang mewakili kelompok Anglican. Di mana mereka berbicara tentang topik yang sama seperti visi yang diberikan kepada Empower 21, yaitu goal amanat agung pada tahun 2033. Wow! Di sini saya baru mendapatkan sesuatu. Dan saya berkata pada waktu itu, I got it! I got it! Dan berdasarkan ini juga, maka diadakan konferensi Empower 21 Everyone di Amsterdam tanggal 21 sampai 24 Juni 2023. Tuhan menuntun kita untuk menyelesaikan amanat agung dengan memberikan pengertian bahwa dalam 10 tahun ke depan setiap orang berhak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Dan yang kedua, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan setiap orang kepada Tuhan Yesus. Ini dimulai dengan satu orang. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria dan orang di Gerasa yang rasuk banyak setan. Setelah mereka disembuhkan, dari satu orang, satu kota dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Dan kita dituntun Tuhan. Cara penginjilan melalui kelompok kecil seperti KUL. Dan untuk menyelesaikan amanat agung, everyone, ini tidak bisa sendiri. Harus berkolaborasi. Denominasi harus unity dengan tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya. Tetapi bersama-sama bergandengan tangan. Supaya setiap orang mendengar tentang Yesus dan berjumpa dengan Dia. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang perbedaan doktrin. Yang penting, kalau visinya sama untuk menangkan jiwa bagi Tuhan Yesus, kita harus bergandengan tangan. Saya tahu ini pesan Tuhan yang sangat kuat untuk hari-hari terakhir ini. Bahwa kita diminta untuk unity. Berkolaborasi. Menghilangkan segala perbedaan-perbedaan yang ada selama ini. Tidak perlu dipermasalahkan. Dan mari bergandengan tangan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Saya percaya ini adalah pesan Tuhan buat kita semua. Dan mari, saya ajak saudara untuk angkat tangan. Kita akan berkata kepada Tuhan, satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus.
Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Uralaba syaralaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Urialaba laba 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 laba. Oh Jesus, satukan kami ya Tuhan, satukan kami ya Tuhan. Kami tidak bisa sendiri-sendiri, tapi kami harus berkolaborasi dengan dasar unity satu dengan yang lain untuk memenangkan jiwa. Everyone. 2033. Kami tahu Tuhan, setelah amanat agung selesai, Engkau akan datang kembali. Sebab itu ku nyanyi, sebab itu ku nyanyi. Mari, saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, ini pesan Tuhan buat kita semua. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Peringatan akan daku. Mari tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau ya Abba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati, Engkau membela, Engkau mengajar kami, Engkau menyembuhkan kami. Engkau tegur, Engkau hajar kami kalau salah. Itu Engkau ya Abba. Itu Engkau ya Abba. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing berdoa. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Akui. Minta ampun. Supaya diberkati Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni Tuhan. Ampuni. Ampuni ya Abba. Ampuni ya Abba. Ampuni ya Abba. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Mungkin juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita, ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. No rara bara 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 bara. Ora bara 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 bara. Bapa, kami berdoa buat anak-anak-Mu. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Kau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit, sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah, Kau menguatkan yang lemah. Tuhan, terima kasih berkebaikan-Mu. Terima kasih, terima kesembuhan. Terima. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu. Mari kita bersatu dalam doa untuk persembahan kita. Bapa, terima kasih buat kesempatan hari ini. Kami datang Tuhan ke rumah-Mu tidak dengan tangan hampa, tapi akan membawa Tuhan berkat-berkat yang Kau sudah berikan. Karena Kau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh cinta, dengan penuh hormat, dengan penuh kasih sayang kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah. Kami akan memberi dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Melihat tahta Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih ibadah saat ini semuanya berjalan dengan baik, karena Tuhan memberkati. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati keluarga-keluarga anak-anak Tuhan Yesus. Berkati suami istri anak, Tuhan berkati topang mereka Tuhan. Dan sukacita ilahi turun atas rumah-rumah mereka. Kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan ada di rumah mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami membawa doa untuk gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, beserta dengan wakil-wakilnya.
Bapak Ketua Rayon kami, Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTH, beserta dengan keempat wakilnya. Berkati keluarga mereka, berkati istri, anak-anak mereka, berkati apa yang diusahakannya Tuhan, berkati pengembalaan, berkati usahanya. Kami percaya mereka dalam naungannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa untuk Bekasi. Berkatilah Bekasi, dalam nama Yesus. Kami membawa doa juga Tuhan untuk negeri ini, Indonesia. Kiranya damailah Indonesia. Indonesia keadaan diberkati Tuhan. Karena tangan Tuhan yang menopang. Berkati Presiden, Wakil Presiden, berserta dengan jajarannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami menyiapkan hati kami untuk menerima doa berkat yang disampaikan oleh hamba. Sekarang terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.